اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita dalam kehidupan ini. Umur yang dipanjangkan Allah, rezeki yang diberikan Allah, sehat walafiat, kemudian nikmat iman dan Islam beserta nikmat-nikmat yang lain. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita, wahai anak-anakku sekalian. Iya Pak, iya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, jika kamu ingkar, jika kamu tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka azab Allah yang sangat pedih yang akan kamu terima. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, melaksanakan perintah Allah dengan benar, menjauhi larangannya. Anak-anakku sekalian, kemudian daripada itu mari kita dalam kehidupan ini memperbanyak berselawat kepada Nabi kita. Siapa sayang? Nabi besar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini melanjutkan pelajaran kita yang lalu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini Al-Quran, menyayangi Al-Quran, mencintai Al-Quran. Sebelum kita mulai, wahai anak-anakku, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikannya nikmat kebahagiaan bagi kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak nanti, dan dihindarkan Allah Subhanahu wa taala kita dari siksa yang namanya siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat sama-sama buku cetak kita halaman 11 tentang Al-Qur'an. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada nabi kita, Nabi besar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan oleh Allah di kota Mekah, tepatnya di Gua Hira. Kapan diturunkan? Pada malam 17 Ramadan. Iya Pak Najam? Iya. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Siapa yang menjadikan Al-Quran petunjuk dalam hidupnya akan menjadikan dia bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, selamat dalam kehidupan dia dunia akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Dari mana Bapak tahu? Buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berikan sebagai petunjuk yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tak boleh. Itu menjadi petunjuk dan penjelasan-penjelasan pembeda mana yang bisa kita kerjakan, mana yang tidak bisa kita lakukan, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang. Apa itu isi Al-Quran, Pak Najam? Isi Al-Quran itu antara lain mengenai tentang akidah. Apa itu akidah? Tentang masalah keyakinan. Kemudian tentang akhlak, yakni tentang budi pekerti. Kemudian tentang ibadah dan tentang muamalah. Muamalah itu apa? Yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tentang tarikh, yakni tentang sejarah. Maka daripada itu anak-anakku sayang, kalau kita ingin bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, cintailah Al-Quran. Bagaimana cara mencintainya? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isinya. Orang yang paling baik itu hidupnya orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang belum tahu. Iya Pak, iya. Ada hadis Rasul yang berbunyi dalam riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi anak-anakku yang belum pandai baca Quran, pelajari nak, jangan malu-malu. Orang yang mau belajar Al-Quran, bayangkan nak, satu huruf hijaiyah. Wah, pahalanya bukan kepala yang diberikan Allah kepadanya. Minimal 10 kali faedahnya. Satu huruf hijaiyah. Kalau kita baca Alif Lam Mim, sudah berapa nak? Minimal 30 faedah yang diberikan Allah kepadanya. Anak-anakku sayang, Al-Quran itu menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi kita. Siapa yang ditolongnya? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang kepadamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong bagimu, di ashabi, maka jadikanlah Al-Quran itu sahabat bagi kamu. Itu insya Allah kalau kita baca Al-Quran, kita pelajari isinya, kita amalkan, maka insya Allah akan datang dia menolong kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Kalau kita mati nanti, bayangkan berada di alam barzah, gak ada yang menolong kita kecuali amal ibadah yang kita kerjakan. Antara lain adalah Al-Quran akan datang menolong kita. Al-Quran itu datang menolong kita menjadi hujjah. Mudah-mudahan anak-anakku sayang, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Amalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Anak-anakku sayang,
Maka sebelum Bapak akhiri pelajaran kita hari ini, pertama akan Bapak berikan pertanyaan, kapan Al-Quran diturunkan? Di mana Al-Quran itu diturunkan? Yang kedua, untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi petunjuk bagi manusia. Anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah keberkahan dalam hidup kita, dan rezeki diberikan Allah, ilmu yang bermanfaat bagi kita, bekal kita dunia dan akhirat. Lebih dan kurang anak-anakku sayang, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ra'ankum minkum ma'assalam, wa ilal liqa, see you again, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.